Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang bab 7 yaitu perubahan kurs. Kami yang beranggotakan satu saya sendiri Friska Ananda dengan NIM 200310111 dan yang kedua ialah Mbak Yunita Rahmawati dengan NIM 20031011007 dan yang ketiga ialah Mbak Friska Mega dengan NIM 1803101021. Di sini saya akan membahas tentang perubahan kurs. Transaksi falas atau valuta asing menyebabkan timbulnya eksplosur falas yang disebabkan karena terjadinya perubahan kurs. Ketika bisnis semakin mengglobal, semakin banyak pula perusahaan yang memiliki eksplosur falas. Eksplosur falas mengandung substansi yang harus dilaporkan pada statement keuangan. Eksposur ini terdiri dari eksposur transaksi, eksposur translasi, dan eksposur ekonomi. Selanjutnya ialah tentang pasar falas dan kurs. Pasar falas atau mata uang asing merupakan mekanisme melalui mana valuta atau mata uang suatu negara ditukarkan dengan valuta negara lain, kurs antar valuta ditetapkan dan transaksi antar falas diselesaikan. Yang kedua ialah falas merupakan valuta negara lain, bentuknya dapat berupa uang kertas, koin atau uang logam, bank draft, dan cek. Transaksi falas merupakan transaksi di mana dua pihak setuju untuk menukarkan valuta yang satu dengan valuta lain pada kurs tertentu. Eksposur falas. Eksposur falas merupakan sebuah ukuran terhadap potensi perubahan profitabilitas, arus kas, dan nilai pasar sebuah perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kurs. Eksposur falas secara konvensional diklasifikasi menjadi 3 tipe. Yang pertama ialah eksposur translasi, yaitu timbul karena laporan keuangan perusahaan afiliasi asing yang didenominasi dalam falas harus didenominasi ulang ke dalam valuta perusahaan induk agar dapat disusun laporan keuangan konsolidasian. Yang kedua ialah eksposur transaksi, di mana eksposur yang timbul ketika perusahaan membeli atau menjual barang atau jasa secara kredit yang didenominasi dalam falas. Dan yang terakhir atau yang ketiga ialah dapat eksposur ekonomi, yaitu dapat didefinisi sebagai tingkat sejauh mana nilai perusahaan akan dipengaruhi oleh perubahan kurs yang tidak diharapkan atau diperhitungkan. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya ingin melanjutkan presentasi mengenai akuntansi untuk fluktuasi kurs. Perusahaan yang terlibat dalam bisnis global menghadapi resiko terjadi laba atau rugi dari fluktuasi kurs. Tetapi untuk memahami hal tersebut ada manfaatnya untuk membedakan antara transaksi asing dan transaksi falas karena tidak setiap transaksi asing dinyatakan dalam falas. Sehingga tidak setiap transaksi asing merupakan transaksi falas. Selanjutnya yaitu transaksi falas. Dalam transaksi falas, salah satu isu akuntansinya adalah berkaitan dengan bagaimana transaksi tersebut harus dicatat dalam melaporkan valuta pada tanggal terjadinya transaksi dan pada saat penyelesaian. Dalam transaksi tunai terdapat persetujuan umum bahwa transaksi harus dicatat dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Selanjutnya yaitu pandangan mengenai apakah transaksi harus dianggap sebagai sebuah transaksi tunggal atau dua buah transaksi yang akan dibahas berikut, yaitu pendekatan transaksi tunggal dan juga pendekatan transaksi ganda. Selanjutnya mengenai transaksi falas, ada 4 metode utama transaksi falas, yaitu pertama, metode tingkat sekarang atau current rate method. Yang kedua yaitu metode current atau non current. Yang ketiga yaitu metode moneter atau non moneter. Yang keempat adalah metode temporal atau temporal method. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Yunita, yaitu mengenai metode current rate dan metode temporal. Metode current rate ini merupakan metode yang paling mudah untuk diterapkan karena di dalam neraca digunakan tarif kurs yang konstan. Maka metode ini mempertahankan hubungan asli antar laporan keuangan entitas-entitas individual yang melakukan konsolidasi. Yang kedua yaitu metode temporal.
Di dalam metode ini, basis pengukuran aset atau kewajiban menentukan besarnya kurs yang digunakan dalam translasi. Karena itu, akun-akun moneter seperti kas, piutang, dan utang ditranslasi pada tarif kurs sekarang. Item-item non-moneter seperti sediaan dan aktiva tetap ditranslasi pada tarif kurs yang berlaku. Jika item-item tersebut dicatat di buku berdasarkan nilai sekarang dan ditranslasi pada tarif kurs historis jika dicatat di buku berdasarkan kos historis. Yang kedua yaitu selanjutnya metode current atau non-current dan metode moneter atau non-moneter. Metode current atau non-current. Prinsip-prinsip yang mendasari metode current atau non-current atau metode lancar atau tidak lancar ini adalah bahwa aset dan utang harus ditranslasi berdasarkan saat jatuh temponya. Utang dan aktiva lancar perusahaan anak di luar negeri dikonversi pada tarif kurs yang sekarang berlaku. Utang dan aktiva tetap dikonversi pada tarif kas historis yang berlaku pada saat utang dan aktiva tersebut diperoleh pertama kali. Selanjutnya metode moneter atau non-moneter. Di dalam metode ini semua item moneter atau seperti kas, utang, dan piutang pada neraca sebuah perusahaan anak di luar negeri ditranslasi pada tarif kurs sekarang. Karena metode ini berpersepsi bahwa item-item tersebut terpengaruh oleh risiko kurs. Item-item non-moneter seperti sediaan dan aktiva tetap ditranslasi pada kurs historis. Sebagian besar item laporan hasil usaha ditranslasi pada kurs rata untuk periode tersebut. Next, IAS tentang translasi falas. IAS nomor 121 pengaruh perubahan kurs asing. Berkenaan dengan falas, semula diterbitkan tahun 1983 dan direvisi dan diterbitkan kembali tahun 1993 sebagai bagian dari comparability projects-nya IASC. IAS No 2 asli atau bersama dengan standar-standar yang sesuai di Kanada dan Inggris. Diterbitkan tidak lama setelah SVAS No 52 di AS. Karena itu tidak mengherankan jika IAS No 21 mengadopsi pendekatan dasar tentang translasi falas yang sama dengan yang diadopsi SVAS nomor 25. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah katanya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.